Salam. Selamat hari Minggu yang diberkati. Puji nama Tuhan. Kembali kita ke sermon series kita yang keempat, yaitu kontroversi di dalam gereja. Percaya atau tidak, kita diperhadapkan dengan kontroversi dimanapun kita berada. Sekarang ini adalah zaman sosial media. Mudah mengakses pengetahuan, tetapi fakta menunjukkan zaman sosial media tidak membuat orang semakin bijaksana, tetapi justru membuat orang makin takut. Makanya ada istilah FOMO, fear of missing out, ya. Takut ketinggalan, takut segala sesuatu. Nah, ini satu kontroversi yang kita alami dalam hidup kita. Di dalam kehidupan berjemaat pun tidak terlepas dari kontroversi. Nah, saya bersyukur buat jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah selaras dengan Injil. Percaya Tuhan itu sumber damai. Saudara mudah mengampuni. Artinya saudara tidak kontroversi dalam hal mengampuni. Saya bersyukur di jemaat ini saya menemukan orang-orang yang suka memberitakan Injil. Saudara, berarti hidup saudara selaras dengan Injil ini. Karena Injil itu adalah kabar baik. Maka namanya kabar baik, kita dengan sukacita memberitakannya kepada orang lain. Ya, saya sukacita melihat jemaat di tempat ini semangat dalam menyanyi bahagia melayani Rajaku. Sehingga waktu dipersilahkan, diajak untuk melayani, selalu siap 45 kapanpun dan dimanapun. Artinya hidup saudara selaras dengan Injil. Saudara mengalami kekuatan Injil. Saudara tidak lagi pikir panjang ketika diperhadapkan untuk satu misi yang Tuhan percayakan. Saudara tidak lagi pikir panjang untuk mengampuni. Saudara tidak lagi toleransi dengan namanya dengki, iri, kesombongan. Semuanya kita nggak lagi betah dengan itu. Tapi kontroversi bagaimanapun Bapak Ibu, kontroversi selalu terjadi di dalam dimanapun kita berada. Kontroversi artinya apa? Pertikaian atau perdebatan. Juga terjadi di jemaat Galatia. Juga kita alami di zaman yang modern. Setiap kali kita diperhadapkan dengan kontroversi, katanya sebagai ibadah kepada Tuhan, tetapi kok nyelakain orang, kok bunuh orang. Katanya ibadah kepada Tuhan, tetapi kok mengkapir-kapirkan orang. Kontroversi. Katanya bahagia melayani Rajaku, tetapi melewatkan banyak kesempatan untuk melayani. Katanya damai hanya kalau nyanyi Bapak Ibu, kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Tapi waktu diperhadapkan dengan mengampuni, entar dululah, besoklah, nusalah. Paulus juga pernah mengalami kontroversi. Kalau Bapak Ibu mengalami kontroversi, Paulus juga mengalami kontroversi dalam hidupnya. Jadi jangan kaget, jangan merasa berlebihan. Wah, hidupku belum seturut dengan Injil. Itu artinya saudara akan membawa ini. Tapi kalau saudara pikir, aku hidupnya harus seturut dengan Injil, nggak ada lagi yang kurang, aku nggak perlu belajar apapun. Justru saudara belum ngalamin Injil. Berapa minggu yang lalu kita belajar, orang yang merasa tahu Injil, justru dia belum tahu apa-apa tentang Injil. Tapi waktu kita merasa, aku belum tahu Injil, aku mau belajar lagi, artinya saudara udah mulai ngerti Injil. Nah, Paulus juga mengalami hal yang sama. Paulus itu seorang apa? Seorang yang agama Yahudi. Dia adalah orang yang jauh lebih maju dari banyak teman-teman. Dia begitu hebat, begitu luar biasa dalam tradisi nenek moyangnya. Tetapi saudara, ia menganiaya orang lain. Ia berusaha untuk membunuh orang lain. Inilah yang dialami oleh Paulus. Katanya untuk Tuhan, tetapi kok bunuh orang? Kok menyengsarakan orang? Karena apa Bapak Ibu? Karena ada yang salah dengan doktrin yang ia percayai. Ada yang salah dengan epistemologinya. Waktu Paulus melihat jemaat yang dia layani di Galatia, dia menemukan jemaat Galatia juga mengalami kontroversi.
Kenapa? Karena ada yang salah dengan epistemologinya. Kalau hari ini Tuhan hadir di Gereja Baptis Babaton, apakah dia akan menemukan kontroversi-kontroversi di tengah-tengah gerejanya, di tengah-tengah umatnya? Ada yang salah dengan epistemologi. Epistemologi itu bukan tentang apa yang saja yang kita ketahui, tetapi dari mana kita tahu, otoritas siapa kita tahu. Tadinya Paulus sudah mengajar Injil yang benar kepada jemaat Galatia, tetapi begitu datang pengajar-pengajar Judaizer mengajarkan yang berbeda dengan Injil. Dikatakan mereka itu seperti malaikat, elegan, public speakingnya bagus, baik, suka memberi. Waktu mendengar pengajaran dari Judaizer, mereka kelepek-kelepek. Mereka langsung ikut apa kata Judaizer, melupakan apa yang Paulus pernah beritakan, karena Paulus itu orangnya sederhana, mungkin gak berwibawa. Karena itu mereka lebih mempercayai Judaizer daripada apa yang diberitakan. Makanya Paulus bilang, aku heran kamu begitu lekas berbalik. Mereka memutarbalikkan Injil yang sebenarnya bukan Injil. Ingat Bapak Ibu, memutarbalikkan minggu yang lalu, tadinya harusnya 1, 2, 3, sekarang 3, 2, 1. Tadinya Paulus mengajarkan keselamatan itu adalah iman menghasilkan keselamatan dan ketaatan, tapi Judaizer mengajarkan keselamatan itu adalah hasil dari iman dan ketaatan. Ini menjadi masalah yang krusial. Epistemologi yang salah, doktrin yang salah akan melahirkan Kristen konservatif dan Kristen liberal. Apa Kristen konservatif? Kristen konservatif itu adalah Kristen yang berpegang teguh kepada hukum-hukum, kepada norma-norma, kepada aturan-aturan, tapi mereka mengesampingkan kasih, mengutamakan hukum, peraturan, tapi mengesampingkan kasih. Kecenderungan orang-orang seperti ini, ekstrim seperti ini, mereka kaku. Letter hukum itu kaku gitu ya, kaku. Kecenderungannya biasanya apa Bapak Ibu? Orang-orang yang Kristen konservatif ini suka memaksakan keyakinan mereka kepada orang lain. Makanya orang Judaizer itu memaksakan tradisi mereka, yaitu tradisi sunat, untuk orang-orang yang ada di Galatia. Orang-orang Galatia bukanlah jemaat Galatia, bukan orang Yahudi. Ada orang Yunani, ada orang Kapadokia dan lain sebagainya. Mereka adalah jemaat yang plural, homogen. Datang orang-orang Kristen konservatif, Judaizer, memaksakan kalian harus sunat. Kalau nggak sunat, kalian nggak diselamatkan. Inilah yang terjadi ketika orang Kristen menjadi orang Kristen yang legalistik, konservatif, kaku, memaksakan aturannya, tradisinya kepada orang lain. Ya, kecenderungannya seperti ini bahaya. Ya, demikian juga hari ini juga banyak orang Kristen konservatif memaksakan pandangannya kepada orang lain, di mana doktrin yang dia percaya itu sebenarnya bukan doktrin yang utama, tetapi doktrin yang sekunder. Ya. Memaksakan ekspresi, memaksakan tradisi kepada orang lain, menjadikan yang bukan utama menjadi yang utama, menjadikan yang ekspresi menjadi esensi. Nah, ini akan menjadi masalah besar. Mereka akan menjadi orang-orang konservatif ini biasanya melahirkan Tauratisme atau ahli-ahli Taurat. Ya, mereka ini sering mengedepankan kebenaran tetapi mengesampingkan anugerah. Bahwa pembenaran itu terjadi saat kita beriman plus perbuatan. Pengudusan itu terjadi saat kita taat. Ya, tetapi sering sekali ketaatan orang-orang seperti ini karena dia taat, orang lain belum taat, dia suka menghakimi.
Banyak gereja, Bapak Ibu, zaman ini kita juga lihat gereja itu berbeda-beda. Ya, ada gereja yang baptisannya selam, ada gereja yang baptisannya percik, ya. Ada gereja yang pakai liturgi ibadah yang nggak boleh diubah, ada gereja yang pakai bahasa roh, ada gereja yang dengan disiplin nggak boleh pendeta wanita, harus pendetanya pria, ada gereja yang nggak boleh menikah gitu ya. Cara berpakaiannya gitu ya, harus pakai jubah kalau khotbah. Ini semua adalah tradisi-tradisi yang bukan doktrin utama. Ini sifatnya doktrin sekunder. Namun bagi orang konservatif sering sekali doktrin sekunder ini menjadi yang utama. Gereja kalian gak keren. Kalau gereja kami itu gereja yang pendetanya pakai jubah. Gereja kalian itu gak benar karena gak ada bahasa rohnya. Oh, gereja kalian itu gak benar karena baptisannya percik gitu ya. Nah, ini sering sekali menjadi pemisah, menjadi melahirkan pertentangan-pertentangan sebenarnya nggak perlu ya. Sehingga hasilnya menjadikan orang Kristen yang legalistik, menekankan ketaatan untuk diterima, untuk dibenarkan tapi tanpa anugerah. Menekankan pembenaran melalui perbuatan atau ketaatan. Tapi ada satu lagi Bapak Ibu, orang Kristen yang liberal. Orang Kristen yang liberal itu apa? Tuhan kita itu kan maha kasih, maha penyayang, penuh melimpah dengan anugerah. Gak apa-apa kita berdosa. Nanti kalau kita berdosa, kita tinggal ikut jam doa, minta ampun sama Tuhan, nangis-nangis, keluar ingus, udah selesai. Ini juga bahaya. Dia akan jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam. Karena apa? Liberal, mengedepankan kasih Tuhan tetapi mengesampingkan keadilan Tuhan. Ya. Anugerah diutamakan tetapi mengesampingkan kebenaran. Ya, ini juga bahaya. Kedua, kecenderungan ini tidak mengubah hati Bapak Ibu. Ekstrem kanan dan ekstrem kiri ini tidak pernah mengubah hidup. Karena apa? Isinya kedagingan, keakuan manusia, menonjolkan diri. Basisnya adalah kesenangan manusia. Kristen konservatif dan liberal ini sebenarnya menggunakan Tuhan untuk tujuan mereka sendiri, tidak pernah menjadikan Tuhan sebagai tujuannya. Makanya melayani dengan konservatif atau liberal, mengikut Tuhan dengan kedua hal ini, kita nggak melihat kuasa Injil bekerja. Padahal Paulus berkata Injil itu adalah kekuatan Allah, tapi kok nggak ada kekuatan yang kita rasakan waktu kita menghidupi Injil? Karena Injil yang kita percayai adalah Injil menurut pikiran kita sendiri. Memang maksudnya baik, tujuannya baik, berusaha membuat orang lebih taat, berkelakuan seperti firman, tetapi menjadi sangat kolot, kaku, dan suka menghakimi orang lain yang tidak berkelakuan seperti dirinya, serta menjadi sangat legalis, sehingga akan membawa kesombongan dan menekankan orang-orang yang ada dalam lingkungannya seperti ini. Akibatnya apa Bapak Ibu? Banyak orang akan tersakiti, banyak orang akan terhakimi. Mungkin itu anak kita, mungkin itu tetangga kita, mungkin itu pasangan kita. Mereka akan tersakiti. Makanya banyak orang akhirnya katanya pelayanan. Aku gak mau pelayanan. Dia saja begitu, gitu ya. Aku gak mau jadi orang Kristen. Orang Kristen aja begitu, katanya takut Tuhan, tapi suka menghakimi, munafik gitu ya. Tapi di gereja ini gak ada. Kristen konservatif lahir dari doktrin yang salah, epistemologi yang salah. Akhirnya Kristennya itu palsu Bapak Ibu. Saya berdoa tidak ada iman yang palsu di tengah-tengah jemaat ini. Karena itu mari kita belajar dari Galatia. Galatia ini adalah kitab yang menjelaskan tentang esensi kemurnian Injil. Banyak orang berkata gini. Ya kemarin saya baru ngobrol sama seorang pendeta. Pak, kalau kita memberitakan Injil tiap kali di dalam ibadah, nanti orang bosen Pak, memandang rendah, memandang murah.
memandang gampang Injil itu gampang gitu ya. Karena itu udah, Injil itu diberitakan pada waktu kapan Bapak Ibu? Paskah dan Natal. Tapi apakah benar demikian? Cukup memberitakan Injil pada waktu Paskah dan Natal? Di dalam kitab Galatia ini kita belajar. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kitab Galatia adalah kitab tentang Injil, menguraikan Injil, mengartikulasikan Injil, mengkhotbahkan dan mengulang-ulang Injil kepada orang-orang Kristen yang ada di Galatia. Lewat kitab Galatia ini kita mengerti bahwa Injil tidak hanya harus didengar pada waktu momen-momen tertentu, tetapi setiap waktu. Kalau kita dengar firman, pastikan firman itu berdasarkan Injil. Kalau kita melayani, pastikan pelayanan kita itu berdasarkan Injil. Kalau kita berdoa, pastikan doa kita itu berdasarkan Injil. Kalau mau jujur saudara, kita selama ini memiliki pandangan. Kita merasa bahwa Injil itu hanya untuk orang yang belum percaya. Betul ya? Kalau kita mau dengar Injil, Pak, udah percaya Injil, kita udah nggak perlu dengar Injil. Injil itu bagi orang yang belum percaya. Bagi kita yang sudah percaya, maka Injil tidak diperlukan lagi, karena itu hanya kita anggap sebagai permulaan. Tetapi akhirnya kita melanjutkan dengan topik-topik yang lain, dengan langkah-langkah yang lain, seperti tentang doa, pembentukan karakter, tetapi kita lupa mendasarkan Injil di dalamnya. Padahal Bapak Ibu, dalam segala pergumulan, tantangan yang kita hadapi, apapun masalah kita, jawabannya, solusinya adalah Injil. Tidak ada yang lain. Matt Chandler, seorang pengkhotbah, berkata, Injil bukan hanya untuk orang-orang yang tidak bergereja, melainkan juga orang-orang di dalam gereja, supaya terus mendengar Injil. Mungkin juga kita pernah berpikir bahwa Injil adalah susu, Injil itu adalah awal, lalu kita beralih kepada yang lain, kepada daging. Kita ibaratkan seperti makan ya, waktu kita masih bayi itu minum susu dulu, baru makan nasi, makan daging, makan berat, akhirnya minuman keras gitu ya. Tapi Injil itu adalah yang awal, pertengahan sampai akhir. Karena kita salah dalam mengartikulasikan Injil, kita juga salah dalam melakukan panggilan pelayanan kita. Di dalam jemaat Galatia ada begitu banyak kontroversi, dan juga ada di dalam gereja modern saat ini ya. Karena itu di ayat 8 dikatakan, Bapak Ibu, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, apa Bapak Ibu? Terkutuklah dia. Di sini Paulus bicara tentang apa Bapak Ibu? Kalau memberitakan Injil yang lain, ada dua di sini. Sekalipun kami. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar pemberitaan Injil dari kami atau dari pendeta, ya, maka Rasul Paulus di sini menyatakan bahwa pengalaman Paulus sendiri, perasaan Paulus sendiri, firasat Paulus sendiri bukan otoritas yang utama untuk menilai, menimbang satu kebenaran. Meskipun Paulus itu seorang rasul, bukan yang kita dengar itu bukan Paulusnya. Meskipun saya ini ditabiskan sebagai gembala sidang, yang Bapak Ibu dengar bukan saya. Tetapi apakah yang saya beritakan itu berdasarkan firman atau enggak? Otoritasnya dari Tuhan atau tidak? John MacArthur, kebenaran Alkitab lah yang harus memvalidasi atau menguji semua pengalaman. Ketika Bapak Ibu saya ajak di gereja ini untuk visi misi gereja, menjangkau mereka, apakah berdasarkan kebenaran firman Tuhan atau bukan? Ketika mengajak Bapak Ibu untuk terproses dalam 3 poros gereja, komunitas ibadah raya,
pengajaran. Cek dalam Alkitab, sesuai nggak dengan firman Tuhan? Kalau sesuai dengan firman Tuhan, dan mungkin banyak gereja yang menerapkannya, berarti bukan dari saya. Waktu saudara melakukannya bukan karena pendeta, tapi karena Tuhan. Kalau kita nggak clear saat ini, maka apa? Kita gampang diombang-ambingkan. Waktu ada tradisi yang diterapkan, lalu yang mengajarkan itu seperti Judaizer, seperti malaikat, saudara langsung kelepek-kelepek ngikut gitu ya. Padahal yang diajarkan itu bukan berdasarkan firman. Yang diajarkan itu adalah doktrin sekunder, bukan yang esensi, tapi ekspresi. Lalu kata kedua, sekalipun kami. Itu maka Rasul Paulus menyatakan, sekalipun seorang dengan pangkat pemimpin tertinggi, seorang rasul seperti dia yang diurapi, maka dia bukanlah otoritas yang utama untuk menilai dan menimbang satu kebenaran. Bahkan dalam kitab Kisah Para Rasul dicatat bahwa Paulus pun juga belajar berdiskusi, bertanya jawab dengan murid-murid Yesus yang lain. Bahkan pengajaran juga diuji oleh orang-orang Berea, apakah sesuai dengan Alkitab. Yuk lihat ini, baca. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Orang-orang di Berea lebih terbuka hatinya daripada orang-orang di Tesalonika. Dengan senang hati mereka mendengarkan berita tentang Yesus, dan setiap hari mereka menyelidiki Alkitab untuk mengetahui apakah pengajaran Paulus itu apa? Benar. Nah, lihat Bapak Ibu, lebih terbuka hatinya daripada orang-orang di Tesalonika. Dengan senang hati mereka mendengarkan berita tentang Yesus, dan setiap hari mereka menyelidiki Alkitab untuk apakah pengajaran Paulus itu benar. Mari kita tiru jemaat di Berea, memiliki hati yang terbuka, rendah hati untuk belajar firman Tuhan. Makanya ada PA di gereja kita. Bapak Ibu bisa cek setiap khotbah di sini itu alkitabiah atau enggak. Jangan lihat, pendeta pakai jasnya keren, pakai sepatunya keren gitu ya, tapi wajahnya kampungan gitu. Jangan itu. Yang kita ingat itu adalah apakah ini adalah firman atau bukan. Seorang Timothy Keller berkata, Bapak Ibu, jadi Injil yang menilai gereja tidak menilai Injil. Injil yang menilai gereja, gereja tidak menilai Injil. Injil menilai pengalaman kita, pengalaman itu tidak menilai Injil. Ya. Jadi yang menjadi otoritas dalam epistemologi kita adalah firman Tuhan. Allah bisa saja memimpin gereja melalui seorang hamba Tuhan, atau melalui perasaan kita, atau melalui kesan, atau melalui indera kita. Tetapi otoritas tertinggi adalah apakah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau ada satu pengajaran, kalau ada satu khotbah, bukan pengalaman kita yang memvalidasi pengajaran itu, tapi Alkitab. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Apakah sesuai dengan Injil? Ya, atau tidak? Injil menyelesaikan dan memberi solusi atas kebutuhan jemaat Tuhan. Yang kita terima bukan berdasarkan suka atau tidak suka, atau berdasarkan subjektif kita, tetapi kita menerimanya berdasarkan apa yang Paulus katakan di ayat yang 10 dan 2 sampai 12. Saya bacakan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan ini bukan Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Yang merah sama-sama kita baca. Aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Aku menerimanya berdasarkan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita hidup di negara demokrasi. Kita juga bergereja di gereja kongregasional.
Sering sekali dipandang suara Tuhan itu adalah suara terbanyak. Suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Nah, kalau kita mau menyenangkan orang, maka fokus kita selalu akan apa kata orang. Selalu yang membuat kita memutuskan sesuatu itu kata orang gitu ya. Kita lupa, kita ini hamba Kristus. Seharusnya apa kata Tuhan, bukan apa kata Tapi karena hati kita, kecenderungan hati kita ekstrem kiri dan ekstrem kanan, kita kepingin kelihatan lebih hebat, kita kepingin merasa ingin diterima oleh semua orang. Kita fokusnya apa? Kesenangan manusia. Ini yang sering membuat kita berjalan tanpa Injil. Seharusnya yang menjadi poin utamanya seperti Paulus katakan, aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Ini menjadi alasan seorang C.S. Lewis. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film Narnia, yang nulis itu adalah C.S. Lewis. Dia adalah seorang ateis yang gak percaya Tuhan, tapi ia akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Dia katakan seperti ini, itulah mengapa salah satu alasan saya percaya kekristenan, suatu kepercayaan yang tidak bisa ditebak. Bahkan faktanya hal itu bukanlah sesuatu yang bisa dibuat-buat oleh seseorang, karena dasarnya bukanlah perbuatan manusia. C.S. Lewis muter kemana-mana, dia temukan semua agama punya dasar yang sama, yaitu perbuatan manusia, usaha manusia. Akhirnya melahirkan agama yang ekstrem kanan, ekstrem kiri, konservatif dan liberal. Semua agama punya seperti itu. Akhirnya yang C.S. Lewis pilih adalah Injil. Karena di dalam Injil ia hanya menemukan sesuatu yang berbeda, tidak bisa dibuat oleh manusia, hanya Tuhan yang buat. Makanya pastikan Bapak Ibu bahwa hari ini kalau kita punya iman kita ini itu berasal dari apa yang Paulus katakan, menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Bukan menerimanya berdasarkan guru-guru, bukan menerimanya berdasarkan pengajar-pengajar dunia, pengkhotbah-pengkhotbah, tetapi berdasarkan pernyataan Yesus Kristus. Apa yang diajarkan, apa yang diberitakan Paulus itu adalah good news atau kabar baik. Dalam bahasa asli adalah evangelion, berita baik. Kalau misalnya iman itu berdasarkan perbuatan, itu bukan berita baik. Kenapa? Perbuatan kita berubah. Perbuatan kita nggak tetap, nggak konstan. Perubahan kita berubah-ubah. Perbuatan kita itu berubah-ubah. Tapi satu yang tidak pernah berubah, yaitu perbuatan Yesus. Dia mati di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya, mengampuni dosa kita yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Makanya namanya kabar baik. Saya tanya, kalau kabar baik sudah atau belum? Sudah. Tapi kalau berdasarkan perbuatan kita, sudah atau belum? Belum, karena kita nggak tahu 1 jam kemudian, 2 hari kemudian kita menjadi seperti apa, kita melakukan apa. Makanya kalau kepercayaan itu, keselamatan itu berdasarkan perbuatan baik, itu bukanlah kabar baik. Kabar baik itu sudah. Makanya Yesus mati di atas kayu salib, telestai, sudah selesai. Dia sudah mengerjakan. Kalau belum, kalau kita masih berpikir keselamatan itu karena perbuatan kita, berarti apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu belum selesai, belum sempurna. Injil itu berbicara tentang apa yang sudah Tuhan lakukan, bukan apa yang sudah kita lakukan, atau bukan tentang apa yang kita akan lakukan. Ini memberi kita solusi untuk mengatasi kontroversi di dalam kehidupan iman kita. Ini melahirkan orang-orang Kristen, ya, tidak seperti yang Paulus saksikan, ya. Paulus saksikan dia itu seorang yang hidupnya luar biasa dalam agama Yahudi, tapi justru ia membinasakan. Ia jauh lebih maju, ia begitu sangat rajin memelihara adat istiadat, tetapi Paulus kontras hidupnya. Bukan Injil yang bukan kebaikan, bukan kebenaran yang Paulus beritakan, tetapi justru amarah yang dikedepankan oleh Paulus.
Tapi dari ayat ini Bapak Ibu, kita bisa belajar bahwa yang bukan Injil, ekstrem kanan atau ekstrem kiri, konservatif atau liberal, sifatnya apa Bapak Ibu? Sifatnya selalu meninggikan diri sendiri. Pusatnya kepada usaha diri sendiri. Lihat ini. Aku lebih maju, sangat rajin, memelihara adat istiadat nenek moyangku. Selalu fokusnya kepada ku. Tanda bahwa kita sebenarnya belum hidup dalam Injil. Selalu kita ngomong tentang diri kita. Aku sudah memberi, aku sudah menguji, aku sudah berkorban, aku sudah pikul salib, aku sudah berbuat baik. No, itu bukan kehidupan Injil. Aku sudah taat, aku sudah berkorban. Agamawi, orang agamawi selalu bersandar kepada ku. Tapi lihat apa yang Paulus tunjukkan di ayat yang ke-15. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi waktu ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Lihat saudara, Paulus tidak lagi aku. Tapi Paulus bilang apa? Dia yang memilih aku sejak dari kandungan ibuku. Minggu pertama sermon series kita belajar inisiatif Allah. Kita bisa percaya, kita bisa melayani, kita bisa dipakai Tuhan, kita bisa memberi. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi ada Allah yang bekerja dalam diri kita. Dia yang memberi kita inisiatif, kemauan, kesungguhan, dan kerelaan. Justru waktu itu saudara tidak akan menjadi orang Kristen yang konservatif atau liberal, karena saudara tahu semua anugerah Tuhan. Fokusnya bukan lagi aku. Kenapa? Kita tidak lagi digerakkan untuk diterima, dihargai, karena penerimaan penghargaan kita sudah selesai di atas kayu salib. Jadi urutan Injil, kalau Bapak Ibu lihat, urutan Injil itu selalu inisiatif Allah. Bagaimana Adam dan Hawa diselamatkan keluar dari jerat dosa? Tuhan yang mendatangi Adam dan Hawa. Bagaimana Musa akhirnya dipanggil oleh Tuhan? Bukan Musa yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari Musa. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Sadak, Mesak, Abednego? Tuhan yang menghampiri mereka. Paulus, siapa yang membuat Paulus dipakai Tuhan begitu luar biasa? Tuhan yang menghampiri Paulus. Bukan berawal dari perbuatan baik Paulus, tapi semua berawal dari apa yang Yesus lakukan, apa yang Tuhan lakukan, bukan apa yang kita lakukan. Dia yang termulia menjadi yang terhina. Dia yang kaya mau menjadi yang miskin. Dia yang berkuasa rela menjadi yang tidak berdaya. Dia yang menjadi kudus mau menjadi dosa. Dia yang kekal mau mati. Dialah yang berinisiatif. Minggu yang lalu kita belajar, kekuatan Injil itu bukan di awal saja kita terima, tapi dari awal, pertengahan hingga akhir, Injil ya yang memampukan kita. Injil ya yang menuntun kita. Ayat 29 dalam Roma dikatakan, Dia yang menentukan kita, Dia yang memanggil kita, Dia yang membenarkan kita, Dia yang memuliakan kita. Kita mulia, kita benar, kita dipanggil bukan karena usaha kita, tapi Tuhan yang memberi inisiatif. Dia mengerjakan dalam diri kita kemauan, kerelaan, dan kesungguhan, sehingga tidak ada alasan buat kita lagi untuk bermegah diri. Amin. Haleluya. Semua anugerah Tuhan. Maka mulai hari ini kalau saudara dan saya bisa memberi, bisa melayani, saudara akan berkata, semua anugerah Tuhan. Saudara tidak akan hitung-hitungan. Saudara tidak akan menjadi sungut-sungut lagi. Kenapa? Semua dari Tuhan. Apa yang kita banggakan, apa yang kita mau ekspektasi, apa yang kita mau tonjolkan dalam hidup kita, nggak ada lagi. Saya ini milik Tuhan. Penghargaan, penerimaan kita sudah selesai di atas kayu salib. Bukan lagi berdasarkan apa yang kita lakukan.
Yuk kita sama-sama baca statement ini. 1, 2, 3 ya. Keselamatan itu diawali, dikerjakan, dan diselesaikan oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Injil Kristus memberi kita solusi. Anugerah kasih karunia, itulah yang membenarkan kita. Ketaatan yang kita lakukan selalu dimotivasi oleh kasih karunia yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita ibadah, kita melayani sebagai ungkapan rasa syukur kita. Kita menjadi orang yang bertanggung jawab, itu sebagai wujud iman, karena Dia telah membenarkan kita, menguduskan kita. Anugerah Allah yang begitu indah dan begitu berharga, yang dikerjakan oleh Roh Kudus ketika kita memandang kepada kayu salib Kristus. Itulah yang mampu membuat kita terus berkobar untuk bekerja buat Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Mari kita membiarkan Roh Kudus bekerja saat ini. Apakah ada kontroversi iman terjadi dalam hidup kita akhir-akhir ini? Ada banyak begitu pelayanan, kesempatan memuliakan Tuhan yang kita lewati. Sulit buat kita untuk menghidupi kehendak Tuhan. Kita selalu bernyanyi, Tuhan aku mau memuliakan-Mu, aku mau meninggikan-Mu. Tapi ada begitu banyak kesempatan yang kita lewatkan untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Apa yang menjadi dasar kita selama ini dalam bekerja, berbuat baik, dalam memutuskan sesuatu? Apakah kesenangan manusia, atau kata orang, atau kata diri kita sendiri? Atau sudah kita berjuang mencari kata Tuhan? Dalam sekecil apapun aspek hidup kita, apakah hati kita selalu terarah, tertuju kepada apa yang Tuhan kehendaki? Atau selama ini justru kita menjadi orang yang mengutamakan kebenaran, tapi mengesampingkan anugerah Tuhan? Menjadi orang Kristen ekstrim kanan, yang konservatif, yang begitu legalistik, sehingga seringkali orang-orang sekeliling kita tersakiti. Mungkin itu anakmu, mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu, mungkin itu orang tuamu. Atau kita menjadi orang Kristen yang liberal, menggampangkan segala sesuatu dengan memanfaatkan anugerah Tuhan. Kita menjadi orang Kristen yang mengedepankan kasih Tuhan, tetapi mengesampingkan kebenaran Tuhan. Kedua ini akan membawa kita kepada kehidupan yang kontroversi. Ada penghakiman, tidak ada kekuatan dan kuasa Injil yang bekerja di dalamnya. Kita menjadi orang yang tetap dikuasai oleh kebencian, dikuasai oleh iri, kedengkian, dikuasai oleh keangkuhan dan kesombongan manusia. Tapi hari ini, biar hati kita bersama-sama mau dijamah oleh Tuhan. Tidak lagi seperti Paulus yang dulu selalu bicara tentang aku. Karena dia sudah mengenal Injil kasih karunia, yaitu lewat Yesus Kristus yang mati, berkorban, darahnya tercurah untuk menebus setiap kita. Sehingga hari ini kita tidak pernah lagi hidup untuk diri kita, tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hidup dalam otoritas Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang kita mau, yang Tuhan mau, itulah hidup kita. Karena kita sadar kitalah orang tebusan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, biar hidup kami semakin memuliakan Engkau, selaras dengan Injil-Mu, menyatakan hormat kemuliaan. Kami dipimpin oleh otoritas kebenaran-Mu, bukan lagi apa kata dunia,
apa yang menjadi kesenangan manusia, tetapi apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memandang kemuliaan-Mu, dan kemuliaan-Mu, Imam besar mahal. Kaulah memiliki Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tanah-Mu, taklukkan seluruh hidup dalam tangan-Mu benar, Yesus Kristus Tuhan. Bagilah satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Kristus Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwa. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, biar pujian ini dari hati kita yang paling dalam. Sujud di depan taklukkan seluruh hidup kami Bapa, taklukkan seluruh hidup, ya, dalam tangan-Mu benar, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya-Mu, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. setiap Bapak Ibu yang rindu hidup dalam Injil, kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Lalu bersama-sama kita mau katakan kepada diri kita, oleh karena Injil, aku dimampukan hidup selaras dengan Kristus.
Oleh karena Injil, aku dapat membedakan mana yang esensi dan mana yang ekspresi, mana yang utama dan mana yang sampingan. Oleh karena Injil, aku akan terus berpusat kepada ketaatan Kristus, tidak lagi berpusat kepada perbuatanku, tetapi kepada apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Oleh karena Injil, aku tidak lagi terkelabui, terpesona, terperangkap oleh kemegahan dan sensasi agamawi. Oleh karena Injil, aku tidak mengandalkan diri, tetapi mengandalkan kekuatan salib Kristus. Oleh karena Injil, aku memiliki kejelasan, tidak jatuh dalam kecenderungan yang menyimpang. Ekstrem kanan dan ekstrem kiri tidak lagi menggerogoti hidupku. Oleh karena Injil, aku tidak lagi memaksakan atau mengenakan ekspresi imanku kepada orang lain. Amin. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Engkau mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memujimu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Bagi Engkau Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu selesai berkata-kata, dan mulai hari ini kami proklamasikan diri kami, gereja kami adalah gereja yang menghidupi Injil kasih karunia Kristus Yesus. Kami hidup bukan lagi bersandar kepada legalistik ataupun bersandar kepada anugerah-Mu saja, tetapi kami menghidupi Injil kasih karunia yang telah menyelamatkan oleh ketaatan Yesus Kristus. Dan kami mulai hari ini melakukan semua ibadah kami, perbuatan baik kami, pekerjaan kami sebagai ungkapan syukur karena penerimaan, penghargaan, keselamatan dan kasih yang terbesar sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib untuk kami alami dan terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, firman-Mu termatrai menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.